Kebakaran adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika suatu bahan mencapai temperatur kritis dan bereaksi secara kimia dengan oksigen, menghasilkan panas, menyala api, cahaya, asap, dan produk lainnya. Secara ilmiah, kebakaran juga bisa didefinisikan sebagai peristiwa terbakarnya suatu material yang tidak terkendali dan dapat menimbulkan kerusakan serta bahaya bagi manusia dan lingkungan. Kebakaran memang bisa saja berbagai faktor penyebabnya, mulai dari korsleting listrik, bahkan kelalaian orangnya itu sendiri. Kebakaran memang bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan bangunan besar pun sekalipun bisa saja dilalap api bahkan habis terbakar. Salah satu kejadiannya adalah yang baru-baru ini terjadi, kebakaran di Jakarta. Senin 1 Juni 2026, kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di kawasan Pasar Jiung, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Inilah kebakaran yang terjadi di permukiman padat. Kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di kawasan Pasar Jiung, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin malam 1 Juni 2026 diduga dipicu korsleting listrik di salah satu rumah warga. Berdasarkan laporan sementara Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Pusat, titik awal kebakaran berada di kawasan RT 14 RW 04. Api yang cepat membesar kemudian menjalar ke rumah-rumah lain di kawasan permukiman padat tersebut hingga menghanguskan ratusan bangunan semi permanen. Laporan kebakaran pertama kali diterima petugas pada pukul 20.55 WIB. Unit pemadam dari sektor 3 Kemayoran tiba di lokasi sekitar pukul 21:03 WIB dan langsung melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara, mengatakan objek yang terbakar merupakan rumah tinggal dengan jenis bangunan rendah. Objek yang terbakar merupakan rumah tinggal dengan jenis bangunan rendah, ujar Bayu dalam keterangan tertulis Senin. Sebanyak 33 unit mobil pemadam kebakaran dan 165 personel dikerahkan untuk menangani peristiwa tersebut. Setelah hampir 3 jam penanganan, kobaran api akhirnya berhasil dilokalisir pada pukul 23.30 WIB. Akibat kebakaran tersebut, sekitar 500 kepala keluarga terdampak. Selain itu, 8 warga dilaporkan dilarikan ke Rumah Sakit Hermina karena mengalami sesak napas akibat menghirup asap kebakaran. Kebakaran menghanguskan rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Krendang Barat Gang 2, Krendang, Tambora, Jakarta Barat, Kamis 28 Mei malam. Di video yang beredar tampak kobaran api besar membakar area permukiman yang berada di gang sempit. Asap hitam membumbung tinggi ke udara, sementara warga terlihat panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang dari sekitar lokasi kejadian. Kepala Saksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Syaiful Kahfi, membenarkan kebakaran tersebut. Berdasarkan data petugas, laporan kebakaran diterima dari warga yang datang ke pos Krendang pukul 19.47 WIB. Petugas berangkat menuju lokasi dan tiba pukul 19.53. Syaiful yang dikonfirmasi warta kotalive.com Kamis malam menyatakan operasi pemadaman mulai dilakukan pada pukul 19.54. Api berhasil dilokalisir pada pukul 20.56 WIB dan proses penanganan dilanjutkan dengan tahap pendinginan pada pukul 21.17 WIB. Kebakaran Tambora bukanlah pertama kali, seperti di tahun 2025. Api membakar sejumlah rumah di kawasan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat, Jumat 10 Oktober 2025 siang. Kebakaran yang berada di gang sempit membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Akibat kebakaran ini, seorang warga ditemukan tewas terjebak saat rumahnya terbakar. Warga histeris melihat api membakar rumahnya. Dikabarkan salah satu penghuni terjebak di dalam rumahnya saat kebakaran terjadi.
Paling dahsyat pada Senin 21 Juli 2025, sebuah kebakaran dahsyat melanda kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat. Api yang membakar 70 bangunan. Api yang berkobar sejak pagi hari dengan cepat menjalar ke beberapa rumah warga, memicu kepanikan dan evakuasi massal. Yang paling parah terjadi pada Oktober 2024. Kebakaran hebat melanda 30 rumah tinggal padat penduduk di Jalan Kali Anyar 5 RT 011 RW 002 dekat Kelurahan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat pada Selasa 15 Oktober 2024 dini hari. Dilansir dari Kompas TV, sebanyak 5 orang meninggal dunia dalam musibah tersebut. Bahkan, kebakaran kembali terjadi di Tambora pada Januari 2026. Sudah banyak sekali pemberitaan mengenai kebakaran Tambora. Balik lagi ke Kemayoran, Jakarta Pusat. Ternyata kebakaran Kemayoran ini bukanlah pertama kali. Contohnya di tanggal 21 Januari 2025. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di wilayah Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 21 Januari 2025 dini hari. Kebakaran di Kemayoran, Jakarta itu mengakibatkan 543 rumah penduduk hangus usai dilalap si jago merah. Api berasal dari lantai 2 rumah warga sekitar pukul 1 dini hari. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik tersebut dengan cepat menjalar rumah warga yang terbuat dari triplek. Karena banyak rumah yang terbuat dari triplek, membuat api terus menjalar ke rumah lain. Sebanyak 30 unit mobil pemadam kebakaran dan 150 personel pun diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Proses pemadaman baru dinyatakan selesai sekitar pukul 6 WIB. Sementara warga yang terdampak mengungsi di sepanjang Jalan Kemayoran Gempol dan Jalan Kemayoran Ketapang. Meski demikian, tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. "77 rumah warga di Kompleks Park DT, Kampung Jawa Lama, Kecamatan Bantasakti, Kota Loksau, Maweh, Aceh, ludes terbakar akibat korsleting listrik. Kebakaran menyebabkan 251 jiwa terpaksa mengungsi." Api awalnya berasal dari lantai 2 rumah seorang warga. Selasa 5 Mei 2026, sekitar pukul 12.30 WIB, api dengan cepat menjalar ke rumah sekitarnya sehingga sulit dikendalikan. Petugas pemadam sempat mengalami kendala saat memadamkan api karena akses menuju lokasi terbilang sempit. Selain itu, rumah yang terbakar rata-rata berkonstruksi kayu dan terletak berdekatan. Api dapat dipadamkan setelah 10 armada pemadam serta 1 unit mobil water cannon dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman melibatkan berbagai pihak termasuk TNI Polri. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15 WIB, tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Di negara tetangga Indonesia yaitu Filipina, kebakaran hebat melanda permukiman rumah panggung di sebuah pulau kecil di Kota Bongao, Provinsi Tawi-Tawi, Filipina. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 21.30 waktu setempat tersebut menghanguskan sekitar 1.000 rumah dan memaksa ribuan warga mengungsi. Api dengan cepat menyebar akibat tiupan angin kencang. Petugas pemadam kebakaran baru berhasil mengendalikan api sekitar pukul 2 dini hari. Akibat kebakaran ini, lebih dari 5.000 warga dievakuasi dan ditempatkan di 2 lokasi penampungan sementara di sekitar Kota Bongao, Tawi-Tawi. Pemerintah setempat menyatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, meski sejumlah jembatan dilaporkan mengalami kerusakan. Hingga berita ditulis pada Kamis 5 Februari 2026, Kepolisian Kepulauan Tawi-Tawi, Filipina masih menyelidiki penyebab kebakaran di kawasan rumah panggung tersebut. Kebakaran hebat menghanguskan sekitar 1.000 rumah semi permanen di kawasan rumah terapung di Kampung Bahagia, Sandakan, sebuah desa di bagian pesisir negara bagian Sabah, Malaysia pada Minggu 19 April 2026. Kebakaran terjadi pada Minggu pagi 19 April di sebuah desa air di distrik Sandakan di timur Laut Sabah.
tempat sebagian penduduk termiskin di Malaysia, termasuk masyarakat adat dan tanpa kewarganegaraan, tinggal di rumah-rumah kayu bertumpuk yang sangat rapat. Ini merupakan insiden yang sangat besar dan memilukan, yang berdampak pada 9.007 penduduk. Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sabah mengatakan pihaknya diberitahu tentang insiden tersebut sekitar pukul 1.32 waktu Malaysia dan mengerahkan 37 personel dari 2 stasiun untuk memadamkan api. Jalur akses yang sempit mencegah mobil pemadam kebakaran mencapai lokasi, katanya. Tidak ada laporan cedera atau korban jiwa, katanya, menambahkan bahwa tidak ada lagi bahaya. Demikianlah informasi mengenai rentetan kebakaran yang terjadi di permukiman padat, yang semoga ini menjadi pelajaran dan tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari. Apa jadinya kalau ada api misterius di rumah kita? Inilah yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Fenomena api misterius yang meneror rumah Mutfiana alias Via, warga Seyegan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, belum juga usai hingga Senin 1 Juni siang hari. Via menghitung total 73 kali kemunculan api di rumahnya sejak pertama kali kejadian 9 hari lalu. Kok bisa ya seperti itu? Via bilang 73 kemunculan api ini tersebar pada sekitar 65 titik di rumahnya. Dalam sehari, api bisa muncul 7 hingga 8 kali. Dua kejadian terakhir pada Senin 1 Juni 2026 siang dengan selang waktu hanya 25 menit. Kemunculan api pertama diketahui oleh Ibunda Via. Saat itu, tim Pusat Kajian Pelambatan Entropi PKPE Fakultas Teknik UGM tengah berada di lokasi untuk menginvestigasi fenomena ini. Api secara tiba-tiba muncul dan menyulut sebuah kaos hitam yang diletakkan di atas meja dalam sebuah ruangan kamar. Padahal, tim lintas disiplin dari UGM sendiri sebelumnya sempat memancing kemunculan titik api dan si jago merah tidak muncul. Api pada kaos hitam lantas dipadamkan dengan apar, namun demikian, sekitar 25 menit berselang, asap putih muncul dari kaos hitam itu. Tim UGM lantas membawanya ke bagian belakang rumah, termasuk diamati menggunakan alat detektor suhu. Asap terus menebal dan diyakini tim peneliti akan menimbulkan api jika dibiarkan. Tim peneliti lantas memadamkan asap dengan cara menginjak-injaknya. Kaos tersebut lalu dibawa untuk diperiksa di laboratorium. Tim PKPE FT UGM beberapa hari lalu menduga gas metana CH4 sebagai pemicu fenomena ini. Namun, tim menemukan senyawa lain yang dugaannya jadi dalang dibalik kemunculan api, yakni gas hidrogen atau H2. Pihaknya menemukan senyawa ini pada kaos hitam yang nyaris terbakar 2 kali pada hari itu. Alat pendeteksi juga memindai level senyawa ini cukup tinggi di ruangan tempat kaos hitam itu pertama kali terbakar. Api misterius di rumah Via ini merupakan wujud fenomena auto ignition atau spontaneous ignition alias pembakaran spontan. Ini bisa terjadi saat suatu bahan memicu panasnya sendiri tanpa sumber api dari luar dengan syarat teori segitiga api tercukupi. Beberapa petunjuk memang mengarah gas hidrogen sebagai pemicu fenomena api misterius ini. Tim kini tengah mencari tahu bagaimana senyawa itu bisa terbentuk di lokasi. Sampel air dari beberapa titik di rumah Via diambil untuk analisa lebih lanjut. Ya, sebenarnya sih material bangunannya bukan ini ya. Ya, sekali lagi bukan ini harusnya. Entah kenapa Ibad pilih ini. Kenapa emangnya nggak boleh? Harusnya jungle. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Shopee Official setiap harinya ya.